Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi basis data. Untuk video yang keempat kali ini kita akan mempelajari tentang tipe data numerik pada MySQL. Ketika kita membuat tabel, di video sebelumnya kita ada membuat tabel. Untuk mendefinisikan kolom, kita harus mendefinisikan tipe data untuk kolom tersebut. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang tipe-tipe data numerik atau tipe data angka yang meliputi integer, fixed point, dan floating point dalam MySQL. Yang pertama, kita akan pelajari tentang tipe data integer pada MySQL. Pada tipe data integer di dalam MySQL, nanti di dalamnya ada pilihan tiny integer, small integer, medium integer, kemudian integer, dan big integer. Integer sendiri adalah tipe data untuk angka bulat, ya, misalnya 1, 2, 3, 6, 59, negatif 521, negatif 533, atau 1450, dan seterusnya. Nah, MySQL menyediakan beberapa tipe data untuk integer ini, namun perbedaannya lebih kepada jangkauan yang berpengaruh terhadap ukuran tipe data tersebut. Ya, misalnya di sini saya akan tampilkan tabelnya. Ya, perhatikan tabelnya. Untuk tipe data tiny integer, nanti ditulisnya tiny in, ya, integer itu bisa disingkat in saja. Untuk tipe data tiny integer, jangkauannya itu negatif 128 sampai 127. Ini kalau jangkauan sign. Sign ini maksudnya kita memperhatikan atau memperhitungkan nilai negatif. Kalau nilai negatifnya kita abaikan, yaitu jangkauan unsigned, maka ukurannya atau jangkauannya adalah 0 sampai 255. Ukurannya sebesar 1 byte. Namun kalau small integer, mulai dari negatif 32.768 sampai 32.767, atau jangkauan unsigned-nya 0 sampai 65.535. Kemudian untuk yang medium integer, Anda bisa lihat sendiri, ini filenya nanti akan saya kirimkan ya. Begitu juga dengan integer dan big integer, lebih besar lagi tentunya. Ketika sebuah file kita pilih dengan tipe data integer, maka kita bisa memilih menggunakan 5 tipe data ini. Misalkan penomoran yang akan kita buat ini untuk sebuah absensi pada suatu kelas yang jumlah maksimal siswanya itu hanya sekitar 40 orang, bahkan tidak sampai, maka tipe data tiny integer sudah sangat mencukupi karena jangkauannya untuk yang unsigned bisa sampai 255, ya. Namun untuk membuat absensi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari tipe data tiny integer sampai medium integer mungkin belum mencukupi, karena yang medium integer masih 16.777.215, itu pun yang unsigned. Sehingga kita mungkin harus memilih tipe data integer atau big integer. Idealnya sedapat mungkin kita menggunakan tipe data paling kecil, karena menyangkut dengan ukuran dari database. Menggunakan tipe data integer untuk jumlah siswa satu kelas mungkin tidak efisien, tapi lebih baik mengantisipasi besarnya data sedapat mungkin pada awal pembuatan database, karena perubahan tipe data di saat aplikasi sudah diimplementasikan dapat berpotensi membuat sebagian data hilang. Nah, ini yang perlu diperhatikan, maka kita harus cermat dalam memilih tipe data. Selanjutnya untuk penulisan tipe data integer, ya, kita jalankan dulu exam-nya. Ini sudah jalan. Kita masuk ke DOS atau terminal untuk yang menggunakan Mac OS atau Linux. Format query untuk tipe data integer ini seperti ini, in, ya. Kemudian m ini adalah jumlah digit yang disediakan untuk menampilkan data, ya, bukan jumlah digit maksimal ya, tapi jumlah digit yang disediakan untuk menampilkan data. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
kemudian unsigned, kemudian zero fill. Setiap tipe data integer dapat kita definisikan sebagai unsigned, ya, dimana kita mengorbankan nilai negatif, yaitu untuk mendapatkan jangkauan nilai positif yang lebih tinggi. Dalam deklarasi tipe data integer, nilai M adalah jumlah digit yang disediakan untuk menampilkan data. Misalnya kita mendefinisikan suatu kolom dengan integer 5, ya, misalnya yang ini M-nya ini nilainya 5. Jika kita input angka 105 misalnya atau 103 misalnya, maka MySQL akan menambahkan spasi sebanyak 2 buah angka di depan atau 2 buah karakter di depan angka agar tampilan data menjadi 5 digit. Ini di dalam istilah pemrograman namanya padding left, ya. Ada dua spasi kosong yang disediakan, karena tadi kita sediakan 5 tetapi kita inputkan 3 digit. Nilai M ini tidak mempengaruhi nilai maksimal dari integer. Jadi angka yang diinputkan melebihi digit M masih dapat ditampung, ya. Misalnya di sini kita buat integer 4, ya. Nah, 4 itu bukan berarti maksimal nilainya data yang dimasukkan 9999. 9999 itu kan 9999, 4 digit, ya, angka terbesar. Bukan itu. Jadi kalau 4 tadi tipe datanya 4, tetap data yang bisa diterima sebanyak 4.294.967.295. Atau kalau yang jangkauan unsigned-nya 2.147.483.647. Selain opsional query unsigned, dalam pendeklarasian integer kita juga dapat ada opsional untuk zero fill. Kembali lagi kita ke ini. Di sini ada zero fill. Ya, zero fill ini berhubungan dengan nilai M-nya yang ini, yang akan mengisi angka 0 pada bagian kiri nilai yang diinput. Jadi misal kita coba dulu, ya. Kita akan membuat sebuah tabel di dalam sebuah database. Kita masuk dulu ke database-nya. Kemarin kita sudah pernah buat database namanya, coba kita lihat dulu database-nya. Show database. Database yang akan kita gunakan yang ini aja, ya. Yes, kita akan menggunakan database namanya SMKN7PTK. Oke, database Ceng. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan tipe data integer. Pertama kita create table, membuat tabel dulu. Create table. Kemudian nama tabelnya, misalnya kita kasih nama contoh integer. Perhatikan dalam membuat nama tabel saya tidak memberikan tanda spasi tetapi pakai underscore. Atau di sini untuk tabel kita boleh kasih nama TB, contoh integer gitu, ya. Bebas. Selanjutnya saya akan buat di dalam pembuatan tabel ini saya buat satu buah nama, ya, namanya mini, nama fieldnya mini. Kemudian di sini tipe datanya tiny integer. Kemudian sini saya untuk yang tiny integer ini tidak saya berikan nilai, ya, tidak saya berikan nilai M-nya. Saya besarkan ini supaya lebih terlihat, ya. Kemudian field berikutnya adalah kecil. Kecil ini saya kasih berarti small integer. Nah, untuk small integer ini saya berikan unsigned. Lalu sedang. Untuk sedang berarti medium integer. Kita kasih
4 nilai M-nya. Jadi untuk yang mini tidak kita kasih nilai M, untuk yang kecil tidak kita kasih nilai M, tapi untuk mini tidak kita unsign. Nah, sementara untuk small integer kita kasih unsign ya. Kita lihat nanti perbedaannya masing-masing. Lalu di medium ini nih kita kasih zero fill juga. Zero fill. Kemudian biasa kita kasih integer tipe datanya, berikan jumlahnya juga 4 dan unsign. Dan yang terakhir besar dengan tipe data big integer, kita buat jumlahnya 6, unsign. Kemudian zero fill, kemudian kita kasih tutup kurung, titik koma, enter. Query oke, sudah jadi katanya. Kita coba lihat deskripsinya untuk tabel tersebut, atau kita lihat tampilkan tabelnya dulu. Show table. Tabel apa saja yang sudah kita buat. Sini ada tabel contoh integer ya. Kita akan melihat deskripsi dari contoh integer, tabel contoh integer. Jadi des contoh underscore integer. Describe ya untuk menampilkan deskripsinya. Contoh ini adalah nama tabelnya ya. Kita tampilkan deskripsinya. Perhatikan. Dari query describe ini kita bisa melihat kalau mini dan kecil, kalau mini dan kecil secara otomatis akan terisi nilai M-nya. Perhatikan nilai M-nya tadi di query sebelumnya. Saya besarkan lagi sedikit supaya bisa melihat query-nya. Oke, ini kita lihat ke atas lagi. Oke. Pada saat kita membuat query-nya mini tiny integer, tidak kita berikan nilai M-nya. Tapi di describe-nya nilai tiny integer ini ada nilai M-nya. Ya. Kemudian nilai yang kecil juga. Kecil untuk small integer, dia secara otomatis masuk 5. Sekarang kita akan coba memasukkan data nilai untuk masing-masing tabel ini ya. Yang di sini mediumnya medium dan besar atau big integer ini mengandung zero fill, kemudian untuk biasa hanya unsign saja. Oke. Sekarang kita akan coba memasukkan nilai yang terdiri dari 3 digit saja, nilai yang sama nilainya 3 digit. Ya, kita perhatikan nanti 3 digit yang kita masukkan di sini. Tampilannya untuk mini, kecil, sedang, biasa, besar itu seperti apa ya, dengan perintah tipe integer yang berbeda-beda ini. Kita buat dulu. Perintah untuk memasukkan data adalah insert into. Jadi ini maksudnya masukkan ke dalam tabel contoh integer. Nah, nilainya, value-nya pakai S. Langsung kita berikan nilainya yang pertama. Jadi buka kurung nilainya. Nah, yang kurung pertama ini adalah untuk field mini. Nggak usah dituliskan mininya, tapi langsung nilainya. Misalnya 1, 2, kita kasih 3 digit angka, misalnya 1, 2, 4. Untuk kurung. Kemudian, bukan titik, tapi koma. Kemudian yang kedua juga 1, 2, 4. Ini untuk yang kecil. Terus yang ketiga juga 1, 2, 4. Ini untuk yang sedang. Lalu untuk yang biasa juga 1, 2, 4. Dan untuk yang besar kita masukkan juga 1, 2, 4. Kita cek dulu sebelum kita kasih perintah titik koma.
Oh ini Kak, kurang tutup kurung, perhatikan ya. Di sini buka kurung, ini akhirnya tutup. Kemudian titik koma, enter. Query oke, satu baris sudah diterima. Kita lihat hasilnya. Kita tampilkan tabel ini yang sudah datanya sudah diisi. Ya, datanya sudah diisi. Perhatikan cara menampilkannya menggunakan perintah select bintang. Select bintang, ini artinya kita akan menampilkan keseluruhan. From, nama tabelnya, contoh, integer, titik koma, enter. Ya, sekarang perhatikan, pada tabel kolom mini, tadi kan secara otomatis dibuat secara otomatis oleh sistem ya, 4. Ya, 4, M-nya 4. Tapi dia tetap nampilkan 3. Kemudian untuk small integer 5, dia tetap nampilkan 3, 124. Kemudian untuk yang sedang dia 4 ya, 0, 1, 2, 4. Terus untuk yang biasa 4 juga, tapi hanya 1, 2, 4 saja. Lalu untuk yang besar 6, ada 0, 0, 0, 1, 2, 4. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada bagian zero fill ini. Nah, ketika kita berikan kata zero fill, maka dia akan mencukupkan di 4 baris, di 4 space. Jadi nilai yang kita masukkan untuk tipe data sedang atau medium integer ini kan 4 ya, 4. Sementara nilainya kan hanya 3 digit. Maka pada bagian sedang ini dia akan nambahkan satu space angka 0 di depannya sebagai zero fill tadi, sehingga jumlah digitnya tetap muncul 4 digit. Adapun yang besar atau big integer sama, karena ini 6 maka ini akan ditampilkan 6 digit. Berbeda dengan bagian yang integer tadi, dia hanya 4, karena di sini 4, tetapi karena tidak dibuat zero fill, maka dia tampilnya hanya 3 saja. Selanjutnya kita akan pelajari tentang tipe data fixed point. Fixed point ini adalah tipe data desimal untuk MySQL, di mana jumlah angka pecahan atau angka di belakang koma sudah kita tentukan dari awal. Format penulisan query fixed point adalah desimal ya, desimal. Kemudian M, lalu D, di sini. Oh, di sini ada tanda buka kurung. Sorry. Ini tutup kurung lagi. Ini maksudnya yang tanda siku ini, kurung siku ini boleh tidak ditulis. Ya, jadi nanti boleh kalian menulisnya desimal kemudian langsung kepada unsign-nya. Misal di sini ada unsign. Ini unsign juga kalau nggak saya boleh tidak ditulis ya. Spasi dulu. Ingat unsign. Kemudian spasi lagi zero fill. Zero fill juga boleh tidak ditulis. Oke, perhatikan. Tanda yang menggunakan kurung siku ini artinya boleh tidak ditulis. Jadi misalnya nanti Anda menuliskan desimal M saja, atau M dan koma D ya, atau tidak sama sekali, atau unsigned atau zero fill. Ini semuanya boleh tidak ditulis. Kemudian M itu untuk total jumlah digit keseluruhan, dan D adalah jumlah digit di belakang koma. Ini untuk total jumlah digit keseluruhan, D-nya adalah jumlah digit di belakang koma. Misalnya kita menuliskan query des atau desimal 6,2. Berarti kita akan mendefinisikan kolom tersebut sehingga dapat memuat 6 digit angka dengan
4 angka di depan koma dan 2 digit angka di belakang koma. Nah, totalnya 6. Ketika kita memasukkan nilai M ini, maksimalnya adalah 65 dan maksimal nilai D adalah 30. Jadi tidak boleh lebih dari nilai tersebut. Sehingga perintahnya menjadi desimal buka kurung 65,30 itu maksimal. Tutup kurung lagi. Maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Jika kita tidak menyertakan M dan D di dalam mendefinisikan suatu kolom desimal, maka secara sistem M akan diset 10 dan defaultnya untuk D, untuk nilai D-nya itu akan bernilai 0. Optional query untuk zero fill-nya ini sama seperti integer, akan mengisi angka 0 pada bagian kiri angka. Ya, jadi nanti bagian kiri angkanya itu ditambahin nilai atau angka 0 supaya sama rata. Kita coba langsung query-nya ya. Kita coba langsung, kita buat dulu tabelnya. Create table. Nama tabelnya kita beri contoh underscore des. Kita buat yang pertama fieldnya adalah satuan, terus desimal boleh lengkap. Yang pertama 3,2. Kemudian puluhannya desimal kita buat 4,2. Terus ribuan, satuan, puluhan. Oke, ribuan langsung saja. Desimal 5,2. Terus yang normal desimal 5. Kemudian kita buat cantik desimal 8,2. Zero fill ini. Untuk sementara mungkin belum bisa difahami apa maksud dari query ini, tapi nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi di query ini kita minta MySQL untuk membuat tabel dengan nama tabel contoh desimal. Yang tadi nama tabelnya contoh integer, yang ini contoh desimal. Pada fieldnya, kalau yang sebelumnya mini, kecil, sedang, biasa, besar. Yang di sini satuan, puluhan, ribuan, normal, cantik. Ya. Kemudian tipe datanya semuanya sama desimal, tetapi ukurannya berbeda. Yang ini, yang satuan ini 3,2. Ini artinya kolomnya akan diisi sebanyak 3 baris, ya 3 angka, tetapi angkanya angka satuan saja, yaitu satu angka pada nilainya, 2 angka adalah nilai desimalnya. Kemudian yang puluhan ini 4,2, ya ini maksudnya 4 angka, semuanya totalnya 4 angka, di mana 2 angkanya adalah 2 angka untuk nilai puluhannya dan 2 angka sisanya adalah nilai desimal. Kemudian yang ribuan 5,2, ini maksudnya, maaf ini sebenarnya ratusan ya, maksudnya ratusan ini, kita ganti aja ratusan. Jadi maksudnya ratusan adalah 5,2, yakni terdiri dari 5 digit, di mana 3 digitnya adalah bilangan ratusan tersebut dan 2 digitnya adalah bilangan komanya. Jadi 2 angka di belakang koma. Kemudian ada normal. Normal ini berarti dia nanti akan menampilkan angka tanpa desimal.
tanpa bilangan desimalnya, dan akan dibulatkan secara otomatis. Pembulatannya tergantung dari nilai terdekat. Kemudian ada yang cantik. Cantik ini kita masukkan dengan nilai 8,2, yaitu 8 dari nilai angkanya dan 2 adalah total angkanya ada 8 ya, total digit yang ditampilkan ini ada 8, tetapi 6 digit sebagai nilai desimalnya adalah 2 ya. Tapi kalau nanti jumlahnya tidak sampai 6, maka dia akan memberikan nama angka nilai 0 di depannya, karena kita berikan zero fill. Kita akan enter dulu dari perintah ini, beri oke ya. Show table. Table tentu sudah ada ya. Di sini kita lihat yang contoh des, berarti des contoh underscore date. Nah, sesuai dengan field name-nya, sesuai dengan yang kita input tadi. Ini tipe datanya juga sesuai ya. Untuk desimal secara otomatis dimasukkan 10,0 karena tidak dimasukkan nilai M dan D nya. Baik, sekarang kita coba memasukkan nilai ya, nilai kita akan coba memasukkan nilai di setiap field ini ya. Mari cara memasukkan nilai tadi menggunakan perintah insert into, nama tabelnya contoh date. Kita masukkan nilainya. Yang pertama adalah nilai untuk satuan, misalnya 1,6. Kemudian yang kedua kita masukkan nilai untuk puluhan, misalnya nilai puluhannya 26,34. Kemudian untuk ratusan kita coba 263,78. lalu kita masukkan untuk yang ribuan, normal, yang untuk normal misalnya kita masukkan 4 digit ya, 7842, kita kasih koma berapa nih, 4 deh. Perhatikan nih yang untuk normal nanti ya. Sorry, nilai koma di sini harusnya saya menggunakan titik. Salah. Ini harusnya titik. Karena kita menggunakan bahasa Inggris ya. Menggunakan bahasa Inggris, jadi setiap koma itu titik. Saya lupa nih, hampir salah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan memasukkan nilai angka cantik 15167 0 nolnya 2 sajalah, koma 45 misalnya, tutup kurung sekali lagi, titik koma. Oke, perhatikan lagi query ini. Di sini kita meminta MySQL untuk memasukkan data ya pada tabel contoh des. Sorry, di sini belum kita beri perintah value. Hati-hati salah. Values nilainya kita masukkan, kita minta masukkan ke dalam tabel contoh date. Nilainya adalah 1,6 untuk satuan, kemudian 26,34 untuk puluhan, lalu 263,78 untuk ratusan, 7842,4 untuk normal, dan 16700, ini titik lagi, 4,45 untuk cantik. Gitu ya. Enter.
query-nya sudah oke. Kita lihat hasilnya dari data yang dimasukkan menggunakan perintah select bintang from, contoh underscore titik koma, enter. Nah, perhatikan nilai yang dimasukkan tadi satuan 1,60. Di sini padahal 1,6 saja. Kenapa demikian? Karena sudah ditentukan tadi yang dimasukkan terdiri dari 3 digit 160, kemudian 2 digit di belakang koma, sehingga 6 ditambahi angka 0. Praktikan pada saat kita memasukkan nilai pada field satuan ini 1,6, tampilnya di tabel kita 1,60, karena pada saat kita memberikan query tipe data desimal tadi nilai M-nya 3, D-nya 2, yaitu 3 digit yang perlu ditampilkan, di mana 2 digitnya adalah sebagai koma. Jadi waktu dituliskan 1,6, dia tampilkan 1,60 ditambah 1 digit lagi, karena 2 digit di belakang komanya dia minta 2 digit nih ya, sehingga ditampilkan 2 digit meskipun yang dimasukkan hanya 1, dia akan tambahkan 0 ya. Kemudian untuk puluhan, perhatikan lagi nih, untuk puluhan tadi dimintanya 4,2, berarti 4 digit, 2 digitnya di belakang desimal ada 4 digit sesuai yang dimasukkan 26,34 ya. Lalu ratusan 263,78, dia akan tetap masukannya sama. Ini desimalnya 5,2. Lalu untuk yang normal, dia mintanya tadi tidak kita tentukan, maka ini ditulis secara default yaitu 10,0. Karena defaultnya 10,0, artinya tidak ada nilai 0 di belakang tidak ada angka di belakang koma, sehingga akan dibulatkan. Jadi nilainya normal. Padahal kita memasukkannya tadi 7842. Saya kecilkan dikit supaya nilainya terlihat di sini. 7842,4 ya. Tetapi dibulatkan sama dia jadi 7842. Kenapa koma 4 tidak ada? Karena desimal yang ditampilkan 0. Ya. Kemudian kenapa bukan dituliskan 7843? Karena ini nilai 4 masih di bawah 5. Jadi dia melakukan pendekatan ke yang di bawahnya. Lalu untuk nilai cantik 16.700,45, dia akan tampilkan 16.700,45. Tetapi ada tanda nilai 0 di depan angka 1 di depan sini. Mengapa? Karena tadi sudah kita buat M-nya itu 8, maka ini harus 8 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 2 digit di belakang koma. Kemudian ada perintah zero fill. Jadi kalau tidak ada perintah zero fill, 0 ini mungkin tidak akan masuk nih. 0-nya tidak akan ditampilkan. Tapi karena ada perintah zero fill, maka dia akan tampilkan angka 0. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir di tipe data numerik ini kita akan pelajari tentang tipe floating point. Di sini ada 2, yaitu float dan double. Kalau pada tipe fixed point kita mendefinisikan suatu kolom dengan nilai pecahan yang tetap, untuk tipe floating point nilai pecahan yang dapat diinput bisa berbeda-beda. Untuk tipe floating point, MySQL menyediakan 2 jenis tipe data, yaitu float dan double. Perbedaan keduanya terletak pada ketelitian atau presisi dalam melakukan pembulatan. Float menggunakan single precision, sedangkan double menggunakan double precision. Tipe floating point juga diperuntukkan untuk nilai desimal. Perbedaan antara fixed point dengan floating point lebih kepada arsitekturnya, yaitu cara perhitungannya. Kita coba menggunakan query-nya ya. Untuk formatnya hampir sama dengan desimal, jadi float, kalau yang float ya float M, D, unsigned zero fill. Untuk yang double juga sama, double M, D, unsigned zero fill.
masing-masing di dalam kotak kurung siku, dimana boleh ditulis boleh tidak. M ini adalah total jumlah digit keseluruhan dan D adalah jumlah digit di belakang koma atau pecahannya. Kita buat langsung contohnya dalam pembuatan tabel ini. Kita buat dulu tabelnya, yaitu create table contoh float, contoh underscore float. Kita buat namanya yang pertama satuan float. Satuan floatnya adalah 3,2 juga ya, 3,2. Selanjutnya puluhan floatnya 4,2. Terus ratusan floatnya berapa? 5,2. Oke. Kemudian positif double zero fill dan unsigned. Satu lagi deh, cantik posisinya double, kita buat 8,2 dan zero fill. Tutup kurung. Kita cek lagi perintahnya ini. Create table contoh float, satuan float 3,2. Jadi yang satuan ini nilainya nanti 3,2 ya, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang desimal. Kemudian puluhan 4,2, ratusan itu 5,2, positif double tanpa kita berikan ya, nanti ini kita lihat defaultnya. Oh, nggak salah tidak ada nih nanti, tetap dia positif double zero fill unsigned. Kemudian untuk cantik kita kasih 8,2 dan zero fill juga. Oke, perintahnya kita lihat query oke. Selanjutnya kita coba cek deskripsinya dari tabel contoh float, contoh underscore float. Perhatikan satuannya 3,2, puluhannya sama 4,2, ratusannya 5,2. Untuk positif itu double, unsigned, zero fill, dan cantik double 8,2 unsigned dan zero fill. Sekarang kita masukkan nilainya ya dengan memberikan perintah insert into nama tabelnya contoh float, contoh underscore float dengan nilai yang pertama 1,3 ini satuannya. Kemudian yang kedua untuk puluhannya kita kasih 25,32. Kemudian untuk ratusannya 533,76. Lalu untuk yang positif, sebentar, banyak yang salah nih, ini pakai titik, ini pakai titik. Oke, di sini baru pakai koma sedikit. Oke.
koma. Untuk yang positif kita kasih 7864,4 7864,4 gitu ya. Terus untuk yang cantiknya kita kasih angka samain deh dengan yang tadi 16700,45, tutup kurung 2 kali. Oh, error, you have an error. Cek teman-teman. Insert into contoh float value 135. Oh, ini kurang tanda buka kurung di sini. Oke. Query oke. Kita coba select untuk menampilkannya. Bintang, from, nama tabelnya contoh float. Perhatikan datanya. Waktu kita masukkan 1,3 tampilnya 1,30. 25,32 tetap 25,32. Lalu 533,76 sama 533,76 ya. Terus yang positif, nah positifnya ada perbedaan. Di sini 7864,4, 7864,4, tapi dia menambahkan 0 sebanyak ini. Gitu ya. Kemudian untuk cantik 16.700,45. Nah, di sini dia mengupload tanpa ada nilai 0. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat dipahami dengan baik untuk pembelajaran untuk materi tipe data numerik ya. Jadi nanti kalau kita membuat tabel, kita bisa menggunakan tipe data numerik ya. Ada beberapa pilihan tadi, silakan diulang-ulang untuk lebih memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.